Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sekar Aditya Cikal Purwandari dengan NIM 230018351 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman web, yaitu ringkasan materi dari pertemuan 8 sampai 12. Materi pertama yaitu JavaScript lanjutan. Di sini saya membuat codingan dengan HTML dengan dokumen HTML5 lalu dengan bahasa Indonesia. Pada head section saya memakai karakter UTF-8 dengan metaname viewport beserta titel tugas .08. Untuk style sendiri saya memakai warna red atau merah mendefinisikan gaya untuk kelas CSS. Error pada style ini digunakan untuk pesan kesalahan. Lalu ada label dan input files. Setiap label mendefinisikan label untuk input yang sesuai. Setiap input dengan tipe teks mendefinisikan bidang input teks untuk nama, email, umur, dan telepon. Lalu ada span ID error nama serta kelas error untuk yang tadi jika ada pesan kesalahan. Lalu untuk script sectionnya ada validasi form, validasi email, lalu di setiap validasi itu nantinya akan memeriksa nilai input untuk menetapkan pesan kesalahan yang sesuai jika validasi itu gagal. Outputnya yaitu sebagai berikut: form biodata, nama, email, umur, serta telepon. Penjelasan sedikit mengenai JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk mengembangkan situs web interaktif, berjalan pada web browser, dan membantu pengembangan untuk membuat pengalaman pengguna yang dinamis dan responsif. Selanjutnya, materi server-side programming atau PHP. Kode PHP dijalankan di server dan hasilnya dikirim ke browser pengguna dalam bentuk HTML. PHP memungkinkan pembuatan HTML web dinamis, berinteraksi dengan database, dan manajemen data pengguna seperti sesi dan cookie. Kode PHP dapat disematkan dalam HTML, membuat integrasi dan pengembangan web menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Di sini saya membuat detail gaji karyawan dengan style CSS-nya saya gabungkan ke dalamnya. Sedikit mengenai codingan saya. PHP digunakan untuk menghitung dan menampilkan rincian gaji karyawan setelah dipotong pajak. Lalu saat HTML diakses, PHP akan dieksekusi ke server, mendefinisikan variabel dan perhitungan gaji. Lalu nanti pada outputannya akan menampilkan tabel sebagai berikut, yaitu jenis gaji sebelum pajak serta gaji yang dibawa pulang. Selanjutnya, materi percabangan dan perulangan pada PHP yang merupakan materi ke-10. Di sini saya membuat codingan mengenai menentukan nilai angka ke nilai huruf, konversi nilai angka ke nilai huruf, menggunakan if else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai numerik atau dolar nilai. Rentang nilai yang saya inputkan yaitu 80 sampai 100 dengan nilai A, lalu 70 sampai 80 dengan B, 60 sampai 70 dengan C, lalu 50 dan 60 itu untuk D, dan 0 sampai 50 untuk E. Kemudian selanjutnya yaitu percabangan kedua pada codingan saya untuk menentukan pesan kelulusan. Setelah menentukan nilai huruf, percabangan berikutnya mengecek apakah variabel doral pesan itu kosong, yang mana nanti outputnya akan seperti ini jika siswa yang saya masukkan memiliki nilai 50. Maka output akan menampilkan konversi nilai angka ke nilai huruf, yaitu nilai user, nilai siswa yang saya inputkan 50 alias D, maka dinyatakan gagal. Materi selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan pertama terhadap baris, yaitu inisialisasi dolar baris sama dengan 1. Kemudian condition, dolar baris
kurang dari sama dengan tinggi dan akan diinkrementasi dengan baris plus-plus. Perulangan kedua untuk spasi, inisialisasi $i sama dengan 0, kondisi $i kurang dari tinggi minus baris inkrementasi yaitu i plus plus. Perulangan ketiga untuk bintangnya yaitu inisialisasi $j sama dengan 1, kondisi $j kurang dari sama dengan dalam kurung 2 dikali $baris kurangi 1. Inkrementasi yaitu $j plus plus. Di sini akan menampilkan output bintang pada perulangan. Jadi user memasukkan tinggi segitiga yaitu 5, maka nanti outputnya akan keluar sesuai keinginan user. Materi selanjutnya yaitu penanganan form pada PHP. Di sini materi 11 saya membuat pengecekan nilai mahasiswa. Nilai ditentukan langsung dalam codingan, nilai sama dengan 80. Penentuan lulus atau tidak berdasarkan nilai, pesan, dan status CSS ditetapkan. Pas untuk lulus, fail untuk tidak lulus. Penampilan pesan ditampilkan dengan CSS yang sudah saya buat. Penanganan form selanjutnya, saya memberi efek hujan emoticon api. Jadi nanti pada saat user ini benar atau nilai cakupan dari yang saya inputkan terhadap mahasiswa ini melewati kriteria, maka output akan muncul hujan emoticon api. Selanjutnya yaitu array dan fungsi pada PHP. Di sini array yang saya buat adalah array nilai mahasiswa, di mana setiap elemen dalam array akan berisi nama dan nilai. Fungsi cek kelulusan nilai, di mana parameternya saya beri nama nilai, lalu fungsi mengecek apakah nilai lebih dari 60, lalu kembali kepada string lulus jika nilai lebih dari 60. Untuk pengelolaan data dalam loop array sendiri, saya memakai loop for each digunakan untuk mengintegrasi setiap elemen dalam array nilai mahasiswa. Data nama dan nilai diambil dari setiap elemen. Fungsi cek kelulusan dipanggil nanti untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai. Hasilnya ditampilkan pada HTML yang sudah saya beri style CSS. Yaitu seperti ini outputnya. Saya memberi 3 mahasiswa yaitu Agus, Budi, dan Citra dengan nilai-nilai berbeda. Bisa dilihat untuk nilai Budi tidak lulus karena saya memakai loop atau perulangan for each sehingga pada tampilannya akan muncul seperti ini untuk nilai lebih dari 60. Dan sekian untuk presentasi saya. Selebihnya saya mohon maaf jika banyak kendala dikarenakan untuk laptop saya sendiri tidak kuat menyimpan data. Jadi sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.